Ya, bencana banjir ini nampaknya menjadi ujian bagi para kepala daerah. Dan tadi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi sudah menyampaikan bahwa saat ini sudah berupaya, sudah bergerak untuk mengatasi permasalahan banjir bahkan langsung di hulunya, yaitu di area puncak. Tapi sebetulnya seperti apa kondisi cuaca yang akan dihadapi oleh masyarakat? Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa, termasuk bagaimana pula upaya-upaya pengendalian banjir yang bisa dilakukan. Tentunya membahas bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ada Pak Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG. Pak Andri, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung bersama kita Pak Budi Heru Santoso, peneliti tata kelola air dari BRIN. Pak Budi, selamat malam. Sehat ya Pak? Terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Mungkin kita mulai dari Pak Andri dulu nih, yang punya data, informasi, dan juga prediksi mungkin Pak. Bagaimana kondisi cuaca yang akan dihadapi oleh masyarakat? Tidak hanya bicara mengenai wilayah Jabodetabek dan juga Bekasi, tapi mungkin wilayah-wilayah lain yang perlu diwaspadai juga Pak Andri. Baik, mungkin perlu kami sampaikan kembali ya, bahwasannya saat ini khususnya wilayah Jabodetabek ya, kita masih belum meninggalkan musim hujan di bulan Maret ini. Jadi masih ada potensi cuaca ekstrim ke depan ya. Jadi jangan kendor, jangan lengah, kembali tetap tingkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan. Betul. Bagi masyarakat dan tentu juga pemerintah daerah ya. Waktu-waktunya kapan Pak Andri? Nah, waktu-waktunya biasanya kan cuaca itu ada waktu betul, ada waktu-waktunya gitu. Nah, paling tidak untuk sepekan ke depan. Sepekan ke depan, mungkin besok sudah mulai agak menurun kembali dan nanti di tanggal 8 ada meningkat, kemudian tanggal 10 hingga tanggal 13 tetap ada potensi cuaca ekstrim khususnya di wilayah-wilayah selatan ya, di wilayah Bogor, selatan Jabodetabek maksud saya. Bogor, Depok, plus juga Bekasi bagian selatan dan juga di Bekasi bagian timur juga masih perlu diwaspadai dan biasanya terjadi di sore hari, kemudian juga nanti biasa malam hingga menjelang malam hari, nanti menjelang dini hari. Seperti halnya yang kemarin tanggal 3-4 kan itu hujannya itu di puncaknya memang sudah mulai sore, kemudian mereda kembali menjelang berbuka itu, lalu naik kembali kalau data kami ya itu di mulai jam 9, jam 10 hingga di dini hari. Nah kalau prediksi potensi hujan lebat yang masih akan terjadi ini, mungkin kita tarik ke belakang di hari Selasa ya, Senin ke Selasa berarti ya Pak ya hujan yang terjadi. Ini lebih lebat yang akan terjadi atau sebetulnya tidak lebih besar daripada yang kemarin? Trennya mulai menurun karena semakin nanti ke Maret, April itu mulai periode peralihan kita menuju ke musim kemarau. Paling tidak siap siaga ini kita di Maret kita siap siagakan, lalu juga April sudah mulai mereda, yang bebas betul-betul ada mungkin nanti Mei kita menghadapi musim kemarau. Karena kemarin curah hujannya mungkin perlu saya update kembali ya, waktu terjadi banjir tanggal 3 hujannya itu tanggal 4 ya, itu memang terkonsentrasi di selatan Jabodetabek, di wilayah hulu ya, Bogor, Puncak itu, lalu Bekasi pun ikut kena di bagian sebelah timur dan sebagian di Tangerang. Nah, Jakartanya tidak terlalu tinggi curah hujan, kategoris sedang ke lebat ya, tetapi yang di Bekasi itu pengukuran kami 141 di Jati Asih milimeter per hari, dan itu kategorinya hampir mendekati ekstrim. Kalau ekstrim itu adalah di atas 150 milimeter per hari. Kalau ini mendekat, tapi yang di daerah hulu di Bogor itu ekstrim. 232 mm per hari. Baik Pak Andri. Itu mungkin data yang bisa kami sampaikan. Itu data yang dimiliki oleh BMKG, Pak Budi. Artinya Pak, masih ada potensi yang harus diwaspadai seperti tadi disampaikan oleh Pak Andri, mengingat bagaimana kemudian indikator atau hujannya nih masih bisa ekstrim ya Pak ya. Nah, ini gimana kemudian memanage air yang akan bergerak ini Pak Budi? Ya mungkin kembali ke pemahaman awal Mbak ya. Ketika kita bicara banjir, artinya di sana kan ada air yang meluap dari sungai. Nah, sungai itu airnya dari mana? Nah, kita harus memahami lebih luas lagi. Kita tidak bicara Bogor, Depok, Bekasi, tapi kita bicara sebuah catchment area, sebuah daerah aliran sungai. Nah, khusus untuk kasusnya
Kali Bekasi, dia kan menjadi pertemuan antara Sungai Cikeas dan Cilengsi. Dan itu dasnya sampai di sebelum Megamendung sana di Bogor juga berbatasan dengan das Ciliwung Hulu. Artinya ketika di Katulampa 232 atau di Cisarua juga 100 lebih, bisa jadi di daerah situ Cilember dan sebagainya juga tinggi juga. Jadi air yang sampai di P2C, pertemuan Cilengsi Cikeas, kemungkinan besar juga adalah air yang masuk ke sungai karena ada penyebabnya tadi sudah sering disebut perubahan tata guna lahan dan sebagainya. Akhirnya masuk ke sungai dan berkumpullah di hilir. Jadi antara hulu dan hilir ini tidak boleh kita lupakan. Terus curah hujan di hilir juga tinggi tadi kan? Iya, jadi ketika kita sudah punya RDTR Jabodetabek Bupunjur, sebenarnya itu sudah merupakan satu bekal ya yang baik karena sudah ada komunikasi kolaborasi antara stakeholder di DKI, Bogor, Depok, dan Bekasi serta Tangerang untuk bersama-sama berpikir bersama begitu. Jadi mungkin ke depan itu bisa menjadi lebih erat lagi kerjasamanya karena permasalahan air itu tidak bisa dibatasi oleh wilayah administratif. Dia hanya bisa dibatasi oleh wilayah daerah aliran sungai tadi. Bekasi tidak boleh dilepas dari yang di atas sana di Cilember, Gunung Gelis. Dan kenyataannya Pak Budi saat ini yang kita hadapi bagaimana kondisi daerah aliran-aliran sungai tersebut? Kalau secara empirik mungkin Bapak Ibu yang tinggal di tempat situ lebih paham ya. Tapi kalau saya boleh bertanya begitu, bagi yang berumur sudah 50 tahun ke atas, mungkin diingat ketika tahun 90-an begitu ya. Dulu kondisinya seperti apa sih? Kemudian bayangkan sekarang bandingkan, silahkan dibandingkan. Kalau memang ada perubahan, lah itulah. Itu adalah sumber ketika curah hujan yang jatuh di situ, kan kalau dulu masih ada pekarangan yang isinya pohon-pohon gede begitu, mungkin 80% itu tertahan di situ, parkir dia di situ, sedikit yang mengalir keluar ke saluran kecil masuk ke sungai. Nah sekarang seperti apa? Nah itu hilangnya ruang hijau berarti yang menjadi akar ruang hijau termasuk salah satu yang efektif untuk menahan curah hujan di tempatnya dia jatuh. Nah jangan dilupakan juga bahwa kita di RT/RWN Rencana Tata Ruang Nasional kita punya yang disebut sebagai Zero Delta Key. Zero Delta Key itu artinya apa? Ketika kita membangun di suatu lokasi yang sebelumnya di situ ada banyak pohon besar tadi tempat parkirnya air, kemudian kita ingin bikin perumahan lah katakanlah begitu yang mudah ya. Kan ada perubahan air yang jatuh sebelumnya di situ parkir 20% keluar, ketika sudah genteng jalannya aspal atau beton kan berbeda. Air yang jatuh di situ 80% mungkin keluar dari situ. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak Budi dan juga Pak Andri. Kita masih ingin tahu informasi apa lagi yang dimiliki oleh BMKG yang bisa dibagikan kepada masyarakat dan juga pemirsa TV One tentunya. Kami masih akan hadir kembali untuk Anda pemirsa. Usai jeda.